ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Miftaul Huda Al-Mubarakah. Yang saya hormati Dewan Kiai, Dewan Guru, Termasyhur anti takabur, manusia termulia anti durhaka, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah hadirin, berdirinya kami di sini karena kami gak dikasih kursi, jadi kami tidak akan lama-lama berdiri di sini. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu kami akan menyampaikan ceramah berantai kami yang berjudul Pemuda-pemudi di Zaman Globalisasi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha al-malaikatu ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dari ayat tersebut, kenapa kita jadikan pijakan bahwa generasi muda itu mempunyai kewajiban tidak sekedar menjaga dirinya sendiri, namun juga kepada seluruh umat dari Sabang sampai Merauke, baik kepada sesama alam semesta. Supaya apa? Supaya terciptanya kondisi yang damai bagi seluruh umat manusia. Hadirin juga hadirat. Beberapa kali ini banyak di antara kita yang terlena dengan kemajuan teknologi, Sehingga membuat teknologi tak terbatas dan membuat kita tak perlu susah payah lagi. Kenapa Kang Santri? Kenapa Kang Santri? Karena dulu kita hanya bisa mendengar kabar gaib melalui surat menyurat. Sekarang kita bisa bertukar kabar secara gaib melalui chat. Dulu kita hanya bisa mendengar suara gaib melalui telepon. Tapi sekarang kita bisa menatap wajahnya sambil video callan. Pernahkah seperti itu? Pernah. Jujur saja kalau pernah. Nah hadirin, masih di zaman era berjalannya media komunikasi ini banyak menimbulkan nilai positif untuk kita, namun menyebabkan penyakit adaptasi. Sehingga apa? Sehingga banyak di antara kita yang cenderung menerima unsur-unsur asing tanpa mau mempertimbangkan baik dan buruknya. Ketika orang-orang barat berjudi, pemuda kita malah terlena dengan permainan gaple dan juga remi. Ketika orang-orang barat sedang terlena dengan minuman-minuman keras, Pemuda kita sedang terlena dengan arak dan seks. Akibatnya seks bebas, lekas bebas, ganas bahkan lebih ganas dari binatang buas. masalah-masalah yang biasa kita hadapi hadirin di kehidupan kita sehari-hari biasanya diantaranya adalah style, mulai dari fashion style bahkan kehidupannya pun di style
Hadirin pasti gak pede kan kalau jalan-jalan sama dorinya atas dan bawah jaga serasi. Jilbabnya pengen sana pengen sini, sepatunya gak cukup 2 kali. Betul tidak? Maka dari itu banyak di antara kita yang berlomba-lomba mengikuti tren terkini. Rambutnya diwarna-warni, Wajahnya dibros sana dibros sini, bajunya tetap kombinasi rok mini, sepatunya tinggi ukuran 5 cm. Na'udzubillahi min dzalik. Masalah selanjutnya itu percintaan. Pacaran adalah hal yang lumrah, kedekatan antara Laki-laki dan perempuan dengan alasan teman biasa. berujungnya saling cinta, Kalau sudah cinta, apapun diberikan. asalkan ridhoi bahagia. Maka dari itu, beruntungnya kita sebagai santri yang diajarkan hidup mandiri. Setiap hari selalu mengaji, mengharapkan barokah ibu kiai, memperbaiki diri sebelum bertemu dengan pasang yang sejati. Oleh karena itu, marilah kita jaga diri, karena cinta sejati akan salah mengetuk pintu hati dan tahu kemana hati harus mengabdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina tattabi'u khutuwatis syaitan wa ma yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu amarahum bil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Quran surat An-Nur ayat 21. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah hadirin,